Bab 1437 membunuh dengan satu pedang. Willy Gu bingung. Apa masalahnya? Di langit, tetua berambut putih mengepalkan tangan ke arah perempuan berjubah putih dan dengan hormat berkata, tidak tahu harus memanggil apa senior. Senior. Mendengar kata-kata tetua berambut putih, semua orang di lapangan membatu. Bagaimana leluhur sekte Xuanji menyebut wanita berjubah putih ini senior? Antoli semakin berkeringat saat ini. Karena dia ingin memanggil leluhurnya tadi. Ini kartu terakhir Sinta. Namun, dia ragu karena dia tidak yakin nenek moyangnya bisa melawan wanita kulit putih itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Willy Gu memanggil leluhurnya terlebih dahulu. Untungnya, Willy Gu memanggil leluhurnya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan tamat. Wanita berjubah putih itu menatap tetua berambut putih, apakah kamu tidak akan bertarung? Tetua berambut putih buru-buru menggelengkan kepala, tidak berani. Wanita berjubah putih itu tanpa ekspresi. Dia menatap Willy Gu. Wajah yang terakhir berubah dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Kami bersedia mengikuti Tuan Muda Ye sampai mati. Wanita berjubah putih itu mengabaikan Willy Gu. Dia menatap Mile Ye, ikuti aku. Mile Ye mengangguk, oke. Wanita berbaju putih itu berbalik dan pergi. Mile Ye mengikuti. Di lapangan, Nanda Situ melihat semua orang di lapangan. Saat ini, mereka juga menatapnya. Nanda Situ berkedip, apakah kamu ingin bertarung? Setiap orang. Sisi lain, Mile Ye dan wanita berjubah putih berjalan di awan. Wanita berbaju putih berkata, aku harus pergi. Mile Ye berkata dengan suara berat, Lydia, apakah kamu tahu banyak tentang penyebab bencana? Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, tidak banyak. Dia berhenti sejenak dan berkata, selama bertahun-tahun, aku telah menyelidiki penyebab bencana. Ini telah menjadi sedikit merusak pemandangan. Kali ini, aku akan menjelaskannya setelah pergi. Mile Ye berkata dengan suara berat, mengapa aku tidak bisa merasakan penyebab bencana? Wanita berjubah putih memandang Mile Ye dan berkata, karena kamu tidak cukup kuat. Mile Ye. Wanita berjubah putih itu berkata dengan lembut, penyebab utama kesengsaraan adalah yang satu ini. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Kami tidak tahu bagaimana penyebab ini muncul. Dengan itu, dia menatap bintang-bintang dan berkata dengan suara lembut, orang-orang hidup di dunia seperti bidak catur di papan catur. Tentu saja, pemain catur juga bisa menjadi bidak catur. Takdir itu seperti tangan tak terlihat, mengendalikan segala sesuatu di dunia. Mile Ye tersenyum pahit, apakah aku bidak caturnya? Wanita berjubah putih memandang Mile Ye dan meraih tangannya. Dia berkata dengan pelan, alam semesta tidak terbatas, dan ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Lihatlah langit berbintang, galaksi yang tak terhitung jumlahnya, bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan galaksi dan bintang ini semuanya beroperasi dengan percaya diri menurut hukum tertentu. Bagaimana bisa kebetulan? Jika bukan kebetulan, siapa yang menciptakan semua ini? Entah kamu atau aku bisa menjadi bidak catur. Bahkan mereka bertiga tidak berani mengatakan bahwa seluruh alam semesta tidak terkalahkan. Mile Ye diam. Wanita berbaju putih itu berkata, aku meninggalkan tempat ini untuk mencari tahu penyebab bencana padamu. Selanjutnya, kamu harus menjaga diri dengan baik, kamu tahu. Mile Ye memandangi wanita berjubah putih itu dan berkata, apakah ada bahaya? Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mile Ye hendak berbicara ketika wanita berbaju putih itu tertawa dan berkata, aku masih memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Saat dia berbicara, dia dengan lembut memeluk Mile Ye. Mile Ye kaku.
Mileye tidak melihat dua garis cairan bening muncul di pipi wanita berjubah putih itu saat ini. Setelah sekian lama, wanita berjubah putih itu melepaskan Mileye. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Mileye. Dia tersenyum, masa depan masih panjang. Setelah itu, dia menunjuk ke langit. Ruang hampa tiba-tiba terbelah, lalu dia langsung berubah menjadi cahaya putih dan tenggelam ke dalam ruang hampa tersebut. Pergi. Di bawah, mata Mileye agak kusam. Di suatu tempat di langit berbintang, wanita berbaju putih itu berhenti dan menatap telapak tangannya. Sudah ada 2 noda darah di telapak tangan. Wanita berjubah putih itu terlihat suram. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke bawah. Setelah hening lama, dia berbalik dan menghilang menjadi cahaya putih di ujung langit berbintang. Dunia Sahaloka. Mileye kembali ke teleportasi formasi. Nanda Situ memandang Mileye. Apakah dia pergi? Mileye mengangguk. Nanda Situ berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus pergi. Mileye memandang Sisi dan mendengarkan, kakak, kamu mau kemana? Nanda Situ berkata, temukan tempat di mana aku bisa merasa berbahaya. Mileye. Nanda Situ datang ke Mileye, dan dia menepuk pundaknya. Saudara seperguruan, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia akan pergi. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia melihat leluhur sekte Suanji di langit. Wajah yang terakhir berubah, yang mulia. Nanda Situ berkata, jangan gugup, aku tidak membunuh orang sembarangan. Orang tua. Nanda Situ berkata, sebelum aku pergi, aku ingin menunjukkan tanganku. Ini, kamu yang terkuat, jadi kamu bisa melakukannya. Tetua berambut putih ragu-ragu lalu berkata, Tuan, aku tidak bisa mengalahkanmu. Nanda Situ berkata, aku tidak mengatakan kamu memukulku. Aku hanya membiarkanmu melakukannya dan kemudian biarkan aku menunjukkannya. Tetua berambut putih. Nanda berkata lagi, cepat tembak. Aku sibuk. Nah. Ingatlah untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Tetua berambut putih itu melirik Nanda Situ, itu pelanggaran. Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan saat berikutnya, dia menamparkan Nanda Situ berada. Bang! Jejak telapak tangan menyapu dari langit. Segera setelah telapak tangan yang kuat muncul, banyak master di lapangan segera mengubah wajah mereka dan mundur, karena kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan itu sangat mengerikan. Mileye juga terlihat bermartabat sekarang. Telapak tangan ini jelas berada di luar ranah reunifikasi. Di langit, tetua berambut putih menatap Nanda Situ di bawah. Bahkan, dia juga ingin melihat kekuatan Nanda Situ. Saat ini, semua orang di sekitar sedang menonton Nanda Situ. Sudut mulut Nanda Situ sedikit terangkat, ibu jari kirinya sedikit melompat, dan sebilah pedang tiba-tiba terbang keluar dari sarung pedang. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya pedang melintas dari bawah ke atas, dan kemudian sebuah pedang menghantam tenggorokan tetua berambut putih. Dan bekas kepalan tangan tetua berambut putih itu sudah hilang tak berbekas. Melihat adegan ini, semua penonton tercengang. Kaki Willy Gu agak lunak. Pada saat ini, dia menyadari mengapa leluhurnya sangat mengenalinya. Ini mengerikan. Di langit, tetua berambut putih memandang Nanda Situ dengan tatapan rumit. Nanda Situ tertawa. Dia memandang Mileye di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, baru saja, pedang ini disebut pembunuhan instan. Dalam jarak 1000 kaki, membunuh dengan satu pedang. Aku menggunakan pedang ini untuk membunuh orang 2 kali. Sekarang, aku akan menyebarkannya kepadamu. Ngomong-ngomong, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa.
saat dia memberiku jiwa pedang dan membiarkanku memasuki pedang Dao. Hari ini, aku memberimu pedang teknik. Menarik, haha. Saat dia mengatakan ini, dia menekuk jarinya, dan seberkas cahaya pedang jatuh ke alis Mileye. Seluruh tubuh Mileye gemetar, dan segera, pesan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Nanda Situ memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruan, sampai jumpa lagi. Kuharap saat kita bertemu lagi, kita bisa berbicara dengan pedang." Setelah itu, dia berubah menjadi pedang dan menghilang di ujung langit. Pergi. Melihat Nanda Situ juga pergi, para empu di bidang dunia Sahaloka pun langsung lega. Saat ini, dua wanita tiba-tiba mendatangi Mileye. Itu adalah Linda Yue dan Erna Yue. Linda Yue tersenyum, "Tuan Muda Ye." Mileye memandang Linda Yue dan berkata, "Apakah kamu ketua sekte?" Linda Yue tersenyum dan berkata, "Tepat sekali." Dengan itu, dia membuka telapak tangannya, dan volume dari kitab Taoisme muncul di tangannya. Dia menyerahkan kitab Taoisme kepada Mileye. "Tuan Muda Ye, ini jilid terakhir dari kitab Taoisme. Hari ini, jika aku ditakdirkan dengan Tuan Muda Ye, aku akan memberikannya kepada Tuan Muda Ye." Takdir. Di samping, Antoli dan yang lainnya terlihat sangat aneh. Sialan. Wanita ini benar-benar bisa bicara. Harus dikatakan bahwa Sekte Sahaloka saat ini memang menjadi pemenang terbesar. Karena kali ini, tidak ada kerugian bagi Sekte Sahaloka. Padahal, saat ini mereka sudah jelas. Alasan mengapa Sekte Sahaloka tidak berpartisipasi di dalamnya pasti karena mereka mengetahui kekuatan orang-orang di belakang Mileye, jadi mereka tidak bekerja sama dengan mereka. Dan wanita ini tidak mengatakannya. Mereka hampir dimusnahkan. Terlalu berbahaya. Mileye melirik Linda Yue, dia tidak menolak, mengambil kitab Taoisme, dan kemudian berkata, "Ketua Sekte Yue, aku telah mengumpulkan ke-9 kitab Taoisme, aku bersedia membaginya dengan Sekte Sahaloka." Linda Yue berkedip, "Benarkah?" Mileye mengangguk, "Tentu saja." Linda Yue tersenyum, "Terima kasih, Tuan Muda Ye." Nyatanya, dia sangat senang, karena meski Mileye tidak membaginya dengan Sekte Sahaloka, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak tahu apakah Mileye adalah master bidang 9 dimensi yang sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa pria ini jelas bukan orang biasa. Setelah Mileye mengumpulkan volume sutra, dia melihat ke arah hadirin dan berkata, "Semuanya, pulanglah." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Antoli buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, kami semua mengikutimu sekarang, kamu." Mileye berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Aku akan mendatangimu lagi jika ada yang harus kulakukan." Antoli ragu-ragu dan kemudian berkata, "Tuan Muda Ye, biarkan aku mengikutimu." Semua penguasa Sekte Sinta telah terbunuh. Keberadaannya di dunia Sahaloka tidak ada artinya sama sekali. Saat Mileye hendak berbicara, Antoli menambahkan, "Tuan Muda Ye, Sekte Sintaku telah diturunkan selama ratusan ribu tahun, dan masih memiliki beberapa sumber keuangan. Jika Tuan Muda Ye tidak menolak, aku akan memberikannya kepada Tuan Muda Ye." Mileye melirik Antoli, yang buru-buru berkata, "Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin mengikuti Tuan Muda Ye." Sekarang Mileye adalah satu-satunya jalan keluarnya. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Antoli buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, tunggu sebentar, aku akan kembali dan berkemas." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye melihat Master Akademi Gaidao dan orang-orang Xiao di kejauhan, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Dia tidak bersikeras.
Jelas, orang-orang ini ingin tinggal di dunia Sahaloka, dan mereka tidak terlalu ingin mengikuti Mileye. Lagi pula, tidak ada yang suka menjadi bawahan orang lain, dan wanita berjubah putih dan wanita pedang kultivator telah pergi. Pada saat ini, leluhur jauh dari sekte Xuanji tiba-tiba menatap Willy Gu dan berkata dengan marah, "Apa yang masih kamu lihat? Mengapa kamu tidak segera pergi menemui Tuan Muda Ye? Apakah kamu mencoba membuatku bangkit dari kubur?" Willy Gu bersambung,